Nah, udah kelihatan? Halo? Lagi loading, Pak. Oh, loading, loading. Saya nggak Loading, sabar. Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan? Nah, baru udah, Pak. Nah, ini yang kemarin kan? Iya. Nah, ini X dan Y-nya itu adalah totalnya. Tadi kita hitung total tuh yang ini. Ya, totalnya. Jumlah X, jumlah Y. Yang kalau tadi kan ini hasil penelitian. Kalau tadi uji validasi, tetap nanti hasilnya sama kayak gitu. Ya, Mm-mm. kemudian ditotalkan, ini hasilnya. Ini variabel X misalnya di pola asuh ya atau model pembelajaran. Y-nya hasil belajar ya atau kedisiplinan siswa. Nah, ini yang akan teman-teman dapat setelah dilakukan penelitian. Ya. Sampel itunya siswanya berbeda. Kalau tadi siswa non sampel atau kelas di atasnya, kalau ini data dari sampel. Dari mana 19? Dari yang tadi, yang hitungan 101010 atau 54321 dijumlahkan ini totalnya. Ya. Kemudian setelah itu dihitung ini, ya mudah-mudahan teman-teman udah nyoba. Saya belum ngecek ke LMS, ya. Kemudian frekuensinya. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir teman-teman akan mencari apa? Grafik ini. Kalau kemarin kan diagram ya. Ini XY scatter. Bagaimana Hmm, caranya? Kalian aja sekarang ya. Iya, Pak. Nah, XY scatter ini saya hapus. Jangan dihapus ya sebagai pembanding. Pertama, di blok datanya. Saya yakin teman-teman udah ada yang bisa, tapi saya coba terangkan kembali. Di blok datanya, misalnya Y-nya ganti ya, pola asuh. Pola asuh orang tua. Dengan disiplin. Nah, jadi akhir dari penelitian teman-teman akan mencari ini. Di blok, disiplin dengan pola asuh. Ini masih direkam ya? Masih. Kemudian insert scatter. Scatter itu perbandingan. Scatter X dan Y, tapi jangan pakai yang garis, pakai yang titik-titik saja. Klik tuh, ya. Ininya dihapus saja karena tidak ngaruh. Nah, inilah hasil perbandingan X dan Y, pola asuh dan disiplin. Ya. Nah, lalu bagaimana nyari persamaan Y-nya? Ini ada Y, ya, ada di desain. Kemudian ini cut layout. Nah, ini pilih yang ini. Yang layout ke 9. Tuh, udah langsung ada Y-nya. Jadi penelitian kuantitatif saudara kalau perbandingan korelasi atau kausal hanya mencari ini. Ada garisnya. Garisnya ini tidak bikin sendiri, otomatis tadi. Ya, kita gak tadi disiplinnya dihapus. Nah, saya tidak mau pakai garis. Nah, itu mah selera ya. Teman-teman nggak mau pakai garis, selera. Nah, saya mah lebih suka begini. Kenapa? Vulgar. Tuh. Nah, saya pengen garisnya diperpanjang. Ya. Diperpanjang pakai klik. Salah. Di layout ya Allah.
Sebentar. Format data series. Nah, diklik garisnya, klik kanan, format thread line. Nah, muncul ini. Saya pengen memperpanjang. Di sini ada forecast, backwardnya digedein. Misalnya 15. Terus tuh, panjang. Ini yang diharapkan. Ya. Jadi persamaan garis Y sama dengan 1,5X ditambah 627. Ini ada artinya. Ini kan hubungannya sumbu X-nya adalah pola asuh orang tua. X. Disiplin adalah Y-nya. Nah, jadi ini artinya nih ya, secara statistik. Y sama dengan 1,5 ditambah 67. Kalau dilihat dari persamaan garis ini, bahwa pola asuh orang tua itu mempunyai pengaruh terhadap disiplin siswa sebesar 1,5 bagian. Ya. Jadi dari 100% yang mempengaruhi disiplin, pola asuh orang tua itu berpengaruh sama 1,5. Lalu yang 67-nya apa? Yang 67-nya ada pengaruh lain. Kok lebih besar lah? Iyalah lebih besar. Kan namanya pengaruh pasti banyak. Apakah pengaruh didikan, apa istilahnya, lingkungan, pengaruh sekolah, ya, pengaruh kecerdasan, pengaruh pola belajar, gaya belajar, dan lain-lain. Ini yang 67 faktor lain yang mempengaruhi Y. Ya, yang 1,5 ini yang pola asuh. Ya, nah ini titik berapa? Perpotongan antara sumbu sumbu garis miring dengan sumbu X itu adalah 67 nih, 67 itu di sini. Ya, jadi jangan bikin garis asal, jangan manual. Ya, kalau manual pasti tidak akan sama dengan ini. Kemiringannya berapa? Kemiringannya adalah 1,5. Inilah pengaruh pola asuh terhadap disiplin siswa. Ini bisa dirubah ya. Sumbu Y-nya disiplin. Ininya kayak kebalik. Sumbu X ya. Pola asuh. Ini disiplin. Udah selesai, teman-teman sudah beres tugas akhirnya dengan mendapatkan Y sama dengan, lalu R-nya apa? R kuadrat itu adalah korelasi. Korelasinya 1%, 2% lah. Ya, 1,19 itu 2%. Jadi pola asuh memberikan kontribusi 2% terhadap disiplin siswa. Udah selesai, tinggal bikin kesimpulan. Kesimpulannya pola asuh berdasarkan penelitian ya didapatkan persamaan garis linier Y sama dengan 1,5 sekian X plus 67 dengan R kuadrat adalah 0,0192 yang menyatakan bahwa pola asuh mempengaruhi disiplin siswa sebesar 1,5 dengan efek korelasi adalah 2%. Kesimpulan. Udah, sarannya apa? Kemudian daftar pustaka, beres deh lulus. Amin.